Ya. Nah, ada 4 paten yang sudah diakui oleh BPOM, ya, cell regeneration effect, kemudian improve blood circulation. Ini 2 ini sebenarnya Bapak Ibu pasti sudah lihat di produk SOP. Ya. Lalu yang baru di sini adalah anti-hypertensive agent dan prevent blood clotting. Ya. Ini adalah fungsi dari triple peptide yang lain. Apa itu peptide? Protein yang kecil, ya. Protein yang besar dipotong kecil-kecil namanya peptida. Untuk menjamin yang namanya penyerapan secara utuh. Oke. Jadi yang 2 yang baru dari SOP dengan upgrade seperti ini adalah antihipertensi dan mencegah terbentuknya clotting, ya, bekuan darah. Nah, di uji klinis Subarashi, ya, pada keping-keping pembekuan darah, ya. Jadi kalau pembekuan darah yang nggak aktif, bentuknya benar-benar bagus nih, ya, tapi setelah aktif dia jadi seperti durian. Ya, kenapa sih? Ya, dia harus berpegangan satu sama yang lain, terus ngikat darah, ngikat apalagi, ya, bikin net, ya, bikin jaring, ya. Tujuannya seperti itu. Ya. Lalu nih, mesti ada next gambar berikutnya. Oke. Bukan yang ini sih, harusnya ada satu lagi tuh yang gambarnya flow gitu, ya. Oke, di sini si Subarashi juga dibuktikan, ya, mereduksi tekanan darah, ya. Tapi ini sebenarnya fungsi yang lain lagi nih dari Subarashi, ya, ada triple peptide tadi. Oke, tapi di sini disampaikan bahwa dia adalah untuk mencegah peradangan, ya. Peradangan ini kan sebenarnya yang awali timbulnya si clotting, ya, clotting. Jadi ada peradangan di pembuluh darah, lapisan yang paling dalam itu namanya endotel, ya. Nah, itu endotel itu terjadi sesuatu yang memicu kemudian terjadinya trombus, ya. Jadi SOP Subarashi mereduksi, ya, terjadinya inflamasi, ya, peradangan, dan pada ujung akhirnya mencegah peningkatan tekanan darah. Next. Nah, ini uji klinis Subarashi. Kita ngomong Subarashi, SOP Subarashi itu satu kesatuan, yang isinya triple peptide. Jadi mungkin agak sedikit loncat-loncat, ya. Tapi ini kalau di breakdown, oh ini fungsinya salmon, ini fungsinya si vegan peptide, ini fungsinya si sardine peptide, ya. Nah, ini yang diceritakan di sini adalah fungsi dari si sardine peptide, ya. Nah, uji klinis Subarashi tadi sudah disinggung sedikit mengenai sistem yang namanya RAA, renin angiotensin aldosteron, ya. Di mana di situ ada enzim, ya. Pasti gampang ingatnya, ACE hardware. Nah, ini ACE, ya. Enzim ACE ini yang kemudian diinhibisi atau dihambat. Nah, penelitian ini mau melihat fungsi dari enzim yang namanya AC ini, ACE ini, ya, angiotensin converting enzyme. Enzim apa itu? Enzim yang mengubah angiotensin 1 jadi angiotensin 2. Angiotensin 2 adalah satu enzim yang kemudian berpengaruh pada peningkatan volume dari darah kita, sehingga kemudian nanti tensi akan naik. Nah, itu yang kemudian dicegah dengan memberikan ACE inhibitor, contohnya captopril. Nah, sekarang ini ada 4 wilayah dalam tubuh kita yang diambil contohnya untuk dilihat aktivitas dari enzim ini, yaitu ginjal, kemudian di sini aorta, kemudian di sini adalah arteri di perut, ya, mesenterik, kemudian ada serum, ya, serum itu bagian dari darah. Oke, lalu ada 4 zat yang diuji. Yang diberikan lingkaran-lingkaran merah ini adalah sardin, tadi, ya, sardin peptide tadi, ya. Nah, ini nih dia membandingkan aktivitas dari enzim ACE tersebut di 4 tempat ini dibandingkan dengan 4 buah bahan aktif lainnya, ya. Nah, artinya apa nih? Kalau dia diinhibisi, ya, dihambat, berarti aktivitasnya akan makin rendah. Jadi si item-item ini, ya, terutama yang di serum
paling menghambat aktivitas dari AC. Nah, artinya apa nih? Oh ya, paling efektif nih dari antara 4 produk pembanding lain bahwa si sardine peptide menghambat enzim ACE, ini enzim angiotensin converting enzyme. Ya. Nah, kemudian ini saya nggak terlalu baca juga nih, kecil nih. Tapi ini kalau nggak salah fungsinya terhadap toleransi glukosa. Ya. Ada 4 juga bahan aktif yang diuji ya. Nah, yang paling tinggi, yang paling unggul adalah si sardine peptide. Next. Nah, uji klinis Subarashi ya menyatakan seperti ini, platelet hyperactivity and an impact on health. Ya, jadi apa sih dampaknya dari hiperaktivitas platelet? Ingat ya tadi platelet itu harusnya ya santai-santai aja, jangan terlalu hiperaktif. Kalau ada luka baru dia mesti aktif supaya nyumbat ke luka. Tapi ada juga yang hyperactivity, ya. Jadi si platelet ini punya peran yang penting di dalam CVD. CVD itu adalah penyakit di otak, cerebrovascular disease, penyakit di otak disebabkan oleh pembuluh darah otak. Ya. Di dalam apa nih dia mempunyai peran penting karena bisa membentuk aterosklerosis, tadi itu yang gambar trombus-trombus tadi, kemudian juga membentuk, ya aterosklerosis bukan trombus, beda ya, aterosklerosis itu tumpukan lemak, kalau Bapak Ibu pernah dengar lemak baik, lemak sehat, lalu ada satu lagi adalah trombos, aktivitas trombus. Ya, 2 kombinasi itu bisa menghambat aliran darah di otak, terjadilah namanya CVD. Cerebrovascular disease, gampangnya kita sebut stroke, ya. Nah, aktivitas ini tinggi, ya, sehingga kemudian membuat sumbatan. Nah, itu adalah terjadinya si sumbatan-sumbatan di otak, jadi stroke ya, karena si platelet ini hiperaktif, ya. Oke, next. Ini baru pendahuluannya ya. Next. Kemudian setelah diberikan Subarashi, ya, nah ini gambar ini memperlihatkan bahwa si keping-keping darahnya ini lancar aja, ya, beredar di dalam foto ini, ya. Jadi untuk membedakan bahwa ini adalah ada plateletnya dikasih warna, nah, ceritanya. Tapi ini inti cerita dari 2 gambar ini mau memperlihatkan bahwa si Subarashi ini ya menekan terjadinya clotting tadi ya. Platelet kumpul karena udah jadi spike, udah kayak durian, jadi gampang pegangan tangan, terus timbul benang-benang itu namanya clotting. Nah, itu dicegah ya. Ini mungkin gambarnya kurang clear, tapi ya kayaknya mungkin kayak gini-gini yang clotting. Tapi kalau kita lihat gambar ini sekarang mulus, nggak ada yang ngumpul-ngumpul ya, nggak ada yang ini semuanya PSBB kalau di sini. Di atas masih banyak ngumpul-ngumpul. Nah, itu mau menunjukkan bahwa ketika diberikan Subarashi, agregasi ngumpul-ngumpulnya si platelet dihambat, ya, reduce. Oke, next. Nah, ini kemudian dia menyajikan di sini, udah banyak kok ujinya pada manusia. Ini bukan pada hewan, nih pada manusia. Ini segitu banyak disajikan ya penelitiannya. Ada sekian sampel, ada M itu male, F itu female, banyak yang sudah diberikan. Ada yang dosisnya single, ada yang punya pembanding dan sebagainya. Tapi intinya mau membicarakan bahwa si Subarashi ini ternyata efektif. Oke, next. Nah, ini bagian dari komponen Subarashi lagi, SOP Subarashi yang berpengaruh kepada mencegah terbentuknya clotting tadi, ya. Jadi sebenarnya zat-zat yang punya sifat mencegah clotting antara lain ADP, ada lagi kolagen, ya itu semua mempunyai sifat mencegah ya terjadinya clotting. Selalu dibandingkan dengan si ini Subarashi, ya. Nah ini
aktivitasnya itu diperlihatkan di sini ternyata hampir sebanding nih, ya, mau ADP atau kolagen, ya, hampir sebanding. Dibandingkan dengan yang tidak dikasih Subarashi, itu yang warna merah, aktivitasnya lebih tinggi, ya. Jadi dia mau bilang bahwa Subarashi ini sama lah, hampir sama dia untuk menghambat terjadinya hambatan atau terjadinya clotting, untuk menghambat terjadinya clotting. Ini yang digambarkan pada gambar ini, ya. Dibandingkan dengan yang merah yang nggak dikasih, udah jelas bedanya, ya. Nah, barang-barang ini apa sih ADP? ADP itu adalah bagian dari proses pembentukan energi, ya. Yang dulunya ATP, kemudian dibuang 1P, kemudian jadi ADP sambil melepaskan energi. Kalau kolagen apa? Kolagen, wah ibu udah tahu ya, itu buat kecantikan, taruh di kulit lah, bikin kulit jadi lentur dan sebagainya. Kolagen itu semua punya aktivitas yang sama, mencegah terbentuknya trombus. Next. Nah, ini membicarakan yang tadi lagi nih, aktivitasnya si SP ini adalah sardine peptide dibandingkan dengan captopril, ya. Untuk menahan apa? Nah, ternyata paling ciri ini adalah ekskresi albumin di urin. Apa sih itu barang? Aduh, pernah periksa hati dong, ya. Siapa yang sakit hati pasti pernah periksa hatinya, ya. Di situ ada SGOT, ada SGPT, ada bilirubin, ada albumin. Albumin itu adalah protein yang diproduksi oleh hati. Normalnya kita butuh albumin, sehingga albumin nggak mungkin dibuang di urin, ya. Nah, ini yang dites, ya. Gimana nih orang-orang yang tidak ditreatment dibandingkan dengan yang diberikan sardine peptide dan captopril, ya. Ternyata sebanding nih, ya, menurunkan pembuangan albumin. Ya, artinya ya ginjalnya diperbaiki, ya, karena albumin harusnya tidak keluar dalam penyaringan di ginjal. Jadi ini dia membuktikan bahwa CSP ini juga hampir sama dengan captopril untuk mencegah tidak terjadinya ekskresi albumin. Nah, baca nih. Count 14 days after consumption. 14 hari setelah konsumsi. Wah, ini bagus banget nih, ya. Karena ini penelitian udah publish, ya. Jadi ini bisa menggantikan fungsi obat-obatan barangkali, ya. Sehingga sama, ya, mencegah tidak terjadinya ekskresi albumin. Ya. Next. Nah, ini yang lain nih, ya. Juga secara gross, ya, secara besar makro semua dilihat tensinya, ya, before dan after. Ya, ada 2 garis nih, placebo dan tes. Placebo ini bohongan, tes dikasih makanan atau minuman sehatnya, ya. Sebelah kiri mau menunjukkan diastole, sebelah kanan menunjukkan diastole. Apa tuh? Sistole diastole adalah tekanan darah, kan ada 2 angka, sistole yang atas yang selalu lebih besar daripada diastole, ya. Nah, ini setelah sekian lama dikasih produk yang namanya Subarashi, SOP Subarashi. Nah, bedanya di sini, ya. Yang placebo tetap tinggi, ya, tapi yang dikasih Subarashi turun, ya. Hal yang sama juga terjadi pada diastole. Tapi ini kayaknya kebalik nih, yang kanan itu sistole. Saya salah ngomongnya. Yang sebelah kiri diastole, lalu dari minggu ke minggu tuh, before and after. Ya, oke, next.